Haleluya. Selamat malam rekan-rekan BPS yang berkati oleh Tuhan. Kita patut puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai acara ibadah kita pada malam hari ini, mari kita angkat satu pujian, yaitu Bapa yang Kekal. Oke guys, masih semangat semua yang di rumah? Jadi, marilah kita angkat satu pujian yang mengatakan bangkit. Oke, saya ajak teman-teman yang di rumah untuk bangkit berdiri ya. Dimana kita berada, sudah berdiri. Oh ya. Sayang.
pujian dalam waktunya kita bersamakan 129 pertama dan kedua. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya mengucap syukur kepada Tuhan karena minggu lalu, tepatnya pada tanggal 18 Agustus, saya genap berumur 21 tahun. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan cukup baik dalam kehidupan saya. Saya juga mengucap syukur kepada orang tua saya yang selalu mendoakan saya, mensupport saya walaupun kedua orang tua saya jauh dari Surabaya ini, tapi saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada jemaat Korok 4 Surabaya dan juga rekan-rekan DPS yang selalu mendukung saya dalam doa. Akhirnya Tuhan memberikan berkat yang berlimpah-limpah. Hanya itu kesaksian saya. Haleluya. Baiklah, marilah kita angkat ayat yang kedua dan keduanya. Selanjutnya kita mendengarkan kesaksian dari ada sedikit musibah yang menimpa saya. Tapi puji Tuhan, itu menolong adik saya hingga adik saya tidak kena celaka. Saya juga bersyukur kepada Tuhan di mana dalam pendidikan saya selalu diberkati oleh Tuhan. Meskipun praktek juga saya diberkati oleh Tuhan. Meskipun dalam praktek saya itu saya takut ya, takut sekali untuk melihat orang melahirkan itu. Dan juga kemarin puji Tuhan saya mendapatkan nilai yang memuaskan bagi saya. Dan juga saya sudah memasuki semester 5. Saya meminta dukungan doa dari teman-teman, semoga semester ini saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya dan saya bisa mampu melewati semester ini. Baiklah, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita angkat sabda pujian.
Haleluya. Selamat malam rekan-rekan GPS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kami hendak belajar bersama-sama firman Tuhan. Mari kiranya Engkau memberkati kami semua. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami layak untuk mendengarkan, menerima berkat dari firman-Mu. Berkati bagi hamba-Mu yang sangat terbatas pada malam hari ini menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, mengampuni segala dosa kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan GPS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini tema kita yaitu berbicara tentang facing the giant, atau artinya menghadapi raksasa. Jadi menghadapi raksasa dalam arti kata menghadapi permasalahan-permasalahan hidup di dalam kehidupan kita. Pembacaan kita terdapat di dalam kitab Yosua 6 ayat 1 sampai ayat 27. Tetapi saya tidak akan membacakan bagi kita semua pada malam hari ini. Teman-teman bisa membaca pembacaan tersebut di rumah. Yang menjadi ayat mas kita pada malam hari ini yaitu terdapat di dalam Yosua 6 ayat 2. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Jatuhnya Yeriko. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita melalui pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Berbicara tentang menghadapi masalah hidup atau menghadapi raksasa. Setiap manusia tidak lepas dari yang namanya masalah hidup. Apakah itu masalah keluarga? Apakah itu masalah pekerjaan, sekolah, ekonomi, keharmonisan dalam keluarga, bahkan sakit penyakit. Dan sekarang bangsa kita menghadapi masalah yaitu pandemi COVID-19. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, masalah, persoalan, pergumulan, penderitaan, bahkan cobaan serta godaan yang kita alami kadang membuat kita tidak mampu. Secara manusia biasa, kita tidak mampu untuk menghadapi hal-hal tersebut di dalam hidup kita. Dan kita juga tidak bisa menolak ketika itu Tuhan izinkan ada di dalam hidup kita. Itulah raksasa yang sedang ada atau yang terkadang datang di dalam kehidupan kita. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika masalah itu datang dalam hidup kita sebagai manusia biasa, mungkin kita merasa bingung, mungkin kita khawatir, atau bahkan kita bisa saja stres. Dan bisa saja kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ragu dengan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Karena kenapa? Karena kita berpikir bahwa masalah yang kita hadapi itu lebih besar daripada kita mempunyai Tuhan yang lebih besar, yang lebih dahsyat. Bahkan mungkin kita berkata dalam diri kita, seandainya kita bisa keluar dari masalah ini, atau seandainya kita bisa lari dari masalah ini. Bahkan kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa sesuatu ini atau sesuatu hal ini harus terjadi kepada diri saya? Masalah adalah tamu yang tidak diundang, yang memang tiba-tiba datang di dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa memprediksi tahun 2020 bangsa kita harus terkena
pandemi COVID-19. Dan semua rencana yang telah direncanakan semuanya harus ditunda. Bahkan semua anak-anak harus bersekolah secara online. Begitu juga yang melakukan pekerjaan. Kadang dalam hati kita tidak bisa menerima hal yang tidak sesuai dengan jalan pikiran kita. Tuhan, saya ingin A, tapi Tuhan berikan kok saya B. Tuhan, saya ingin ini kok Tuhan berikan saya itu. Itulah masalah dalam kehidupan kita. Tetapi teman-teman, saya ingin katakan kepada kita semua bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai Allah yang luar biasa. Kita mempunyai Allah yang dahsyat. Kita mau katakan kepada setiap masalah yang kita hadapi, bahwa masalah yang kita hadapi itu tidak lebih besar daripada Tuhan yang kita punya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini ada dua hal yang akan kita belajar bersama-sama. Bagaimana kita dapat menghadapi raksasa-raksasa tersebut, dalam arti masalah-masalah tersebut di dalam hidup kita. Yang pertama, percayalah segala sesuatu yang terjadi adalah atas rencana Tuhan yang luar biasa. Dan janji Tuhan dalam kehidupan kita adalah ya dan amin. Dalam Yosua 6 ayat 2 tadi yang saya telah bacakan kepada kita semua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Kalau kita membaca cerita bagaimana Yosua dapat meruntuhkan tembok Yeriko, sedangkan kita tahu bersama teman-teman, tembok Yeriko itu sangat besar. Secara pemikiran ya, secara logika sangat mustahil bagi bangsa Israel bisa masuk ke kota Yeriko. Karena kenapa? Karena pintu gerbangnya itu telah ditutup. Tapi satu hal saya ingin katakan kepada kita semua pada malam hari ini. Bila Tuhan Yesus turut bekerja dan terlibat di dalamnya, maka perkara yang mustahil bagi manusia itu sangat mungkin bagi Tuhan. Sekali lagi saya katakan kepada kita semua, bila Tuhan Yesus turut bekerja di dalam segala perkara, maka hal yang mustahil bagi manusia sangat mungkin bagi Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus memiliki iman yang teguh. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah rencana yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Asalkan kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dan kita percaya bahwa janji Tuhan dalam hidup kita adalah ya dan amin. Di sini jelas dikatakan bahwa Yosua memiliki iman yang kuat, maka rencana Tuhan dan janji Tuhan adalah milik Yosua dan milik bangsa Israel. Yang kedua yang bisa kita pelajari malam hari ini yaitu andalkan Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan serta taatilah perintahnya. Yosua 6 ayat 6 berkata demikian. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Di sini dijelaskan kepada kita bahwa Yosua mengandalkan Tuhan. Mengapa demikian? Yosua berbuat seperti yang Tuhan katakan. Ketika Tuhan memerintahkan kepada Yosua, Yosua kamu harus lakukan hal ini. Tanpa Yosua bertanya kepada Tuhan,
Yosua melakukannya. Karena ketika di saat itu juga Yosua memang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Yosua percaya ketika Yosua mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka sesuatu yang mustahil di depan mereka, maka itu sangat mungkin bagi Tuhan. Dan pada saat itu Yosua menuruti perintah Tuhan. Waktu itu Tuhan katakan pada Yosua untuk mengelilingi tembok itu. Dan Yosua melakukannya. Dan apa yang terjadi teman-teman? Tembok Yeriko runtuh. Luar biasa. Pemikiran manusia yang mungkin itu tidak mungkin, sangat mustahil. Tetapi Tuhan katakan, ikutlah apa yang aku katakan. Karena janji Tuhan dalam kehidupan kita adalah ya dan amin. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang menjadi kekhawatiran kita dalam hidup kita. Memang tidaklah mudah. Mungkin ketika kita menghadapi persoalan kita berkata, Tuhan ini begitu berat. Mungkin kita mengatakan, mengapa harus saya Tuhan? Tapi percayalah, Tuhan mengenal setiap pribadi kita. Tuhan mengenal kelemahan dan kekurangan kita. Oleh sebab itu, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Pencobaan-pencobaan yang Tuhan berikan kepada kita tidak melampaui dari kekuatan yang kita miliki. Tuhan tahu sampai di mana batas kemampuan kita. Yang Tuhan minta kepada kita apa? Percaya, iman yang teguh bahwa kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan selalu memegang tangan kita. Jangan pernah andalkan kekuatan kita, teman-teman. Karena siapakah kita? Kita boleh mengakui kalau kita boleh ada sampai hari ini, sampai detik ini, itu karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dua hal yang menjadi pokok pembelajaran kita, atau yang kita belajar bersama-sama pada malam hari ini, yaitu percayalah segala sesuatu terjadi atas rencana Allah yang luar biasa, dan andalkan Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan serta taatilah perintahnya. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tembok Yeriko tadi adalah berupa gambaran dari setiap masalah-masalah yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kita boleh mengakui betapa seringnya kita diperhadapkan dengan masalah. Dan ketika kita menghadapi masalah tersebut, sepertinya tidak ada jalan keluar untuk menghadapi masalah tersebut. Dan kita memandang atau kita melihat masalah tersebut merupakan sesuatu yang besar, sesuatu yang kuat. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena kita mempunyai Allah yang setia. Kita mempunyai Allah yang dahsyat, yang selalu memegang tangan kita dimanapun kita berada. Sekalipun masalah yang kita hadapi sebesar dan sekuat tembok Yeriko, tetapi kita lebih percaya bahwa kita lebih mempunyai iman yang luar biasa. Kita mempunyai Tuhan yang besar, kita mempunyai Tuhan yang dahsyat, yang bisa melakukan segala perkara sesuai dengan rencana Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya kepada janji Tuhan. Kita kerjakan yang menjadi bagian kita, dan biarkan Tuhan bekerja yang menjadi bagian Tuhan di dalam kehidupan kita. Bulan ini adalah bulan di mana kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan karena oleh kemurahan Tuhan, walaupun
di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita masih Tuhan izinkan untuk memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Di sini sangat jelas bahwa situasi apapun yang kita alami, yang bangsa kita alami, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, asalkan kita setia di dalam Tuhan. Percayalah teman-teman, percayalah kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini dapat memberkati kita semua, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang begitu dahsyat, Tuhan Yesus yang begitu luar biasa akan memberkati kehidupan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan iman di dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu percaya akan janji Tuhan dalam hidup kami, dan kami tetap mengandalkan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, mengampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, minggu depan jangan lupa datang ya. Kita ibadah seperti biasa. Kita akan menutup acara ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat satu chord dalam penyanyian kita mengampuni. Saya Kiri selaku orang biasa, juga biasa, bukan pengurus, tapi ingin menyampaikan kepada kalian semua bahwa minggu depan kita sudah bisa bertemu. Kalau sama aja, Pak. Biasa. Belum selesai. Jangan mati dulu. Oke. Tanggal 4 ya, Pak Ketua. Tanggal 4 kita bisa kembali ibadah offline bertatap muka dengan apa? Dengan protokol kesehatan pasti. Apa aja yang perlu disampaikan tuh? Mungkin teman-teman masih ada yang tahu. Biasa kan tadi pakai masker teman-teman ya, jangan lupa bawa kolektor. Oke. Ya karena kita udah kebiasaan online, nggak ada kolektor, jadi mungkin kolektornya pakai dana ini. Oke. Sampai bertemu minggu depan di ibadah offline. Semoga teman-teman bisa banyak yang hadir. Selamat malam. Bye. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah GPS kita malam hari ini. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk malam ini, sebab Engkau begitu baik dan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah gerakan pembawa suluh Korps 4 Surabaya pada malam hari ini. Walaupun hanya melalui online, tetapi kami percaya Tuhan, kami telah menerima berkat-Mu melalui puji-pujian dan firman Tuhan yang telah disampaikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus yang baik, mari kiranya Engkau memberkati kehidupan kami semua, memberkati bagi semua rekan-rekan gerakan pembawa suluh, memberkati bagi semua pengurus, memberkati bagi semua
anggota gerakan pembawa sulu. Engkau mengetahui setiap pribadi mereka Tuhan, masa depan mereka, pekerjaan, pendidikan mereka. Kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Program-program yang ada pada GPS kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati juga Tuhan bagi opsir pemimpin kami, Bapak Mayor Wismandoro dan Kapten Yulianandoro. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupan kedua hamba Tuhan ini. Engkau memberikan kekuatan kesehatan selalu. Engkau memberkati pelayanan mereka. Dan semua jemaat Korps 4 Surabaya pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini, tetapi kami percaya Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan akan selalu nyata di dalam kehidupan kami semua. Biarlah damai sejahtera Allah akan melingkupi kehidupan kami semua Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami dan permohonan kami, mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.